Halo Sobat Ali Hafiz, kali ini saya akan menjelaskan tentang unit kompetensi skema konten kreator sertifikasi BNSP. Ini sangat penting untuk teman-teman yang akan mengambil sertifikasi BNSP khususnya skema konten kreator. Agar apa? Agar ketika ujian nanti itu siap ya, tidak gelabakan. Jadi persiapannya sudah matang. Mengingat karena sertifikasi BNSP itu 3 hal yang akan diuji. Yang pertama itu adalah skillnya, kemudian pengetahuannya, kemudian sikapnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang di bagian apa saja pengetahuan yang perlu kita miliki dan apa saja skill yang perlu kita miliki juga kompetensinya. Nah, untuk unit kompetensi dari skema content creator ini itu ada 9 ya. Yang pertama adalah melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Nah, ini teori apa saja yang perlu dikuasai? Yang pertama adalah prinsip dasar K3 di industri kreatif dan multimedia. Kemudian potensi bahaya saat produksi konten seperti kabel listrik, panas alat, posisi duduk lama, dan cahaya berlebihan. Ini semua berbahaya bagi tubuh kita ya, bagi mata kita. Kemudian alat pelindung diri atau APD dan SOP evakuasi. Jadi misalkan kita bikin konten lalu gempa, nah gimana evakuasinya gitu ya. Kemudian prakteknya seperti apa? Nah, prakteknya ini mulai dari simulasi penggunaan perangkat listrik dengan aman. Ya, gimana kita nyolokin listriknya ke listrik gitu, ngidupin komputer ya, kita colokin listrik gitu. Kemudian penerapan ergonomi saat kerja. Jadi mengedit video, merekam video, suara. Itu gimana posisi duduknya, lama-lama kalau kita duduknya miring bisa encok gitu. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya. Nah, ini contohnya seperti apa? Mengatur posisi duduk ergonomis ya, kemudian tidak menumpuk kabel charger dan lighting sembarangan ya. Duduk lama itu kan nggak bagus juga buat kesehatan ya nggak. Jadi editing misalkan 1 jam 2 jam, habis itu kita seperti jalan-jalan gitu. Kemudian melakukan riset kreatif multimedia. Nah, teorinya apa? Riset tren konten. Nah, bisa lewat TikTok, YouTube, Instagram, segmentasi audiens dan persona. Kemudian toolnya apa yang digunakan di sini? Bisa pakai Google Trend, TikTok Creative Center, YouTube Analytics ya. Kemudian prakteknya apa? Menyusun laporan riset topik konten masakan kekinian untuk ibu rumah tangga. Nah, seperti apa nih yang terbaru gitu, yang terkini ya, yang viral. Menganalisis data insight dari postingan viral. Nah, ini perlu juga ya. Kemudian contohnya apa? Riset konten dengan engagement tinggi pada audiens remaja di TikTok. Nah, kemudian selanjutnya unit kompetensi ketiga menyusun creative brief. Nah, teori yang dikuasai apa saja? Komponen brief, tujuan konten, target audiens, pesan inti, gaya visual, format penulisan brief untuk tim kreatif. Prakteknya menyusun kreatif brief untuk konten, tips hemat belanja bulanan. Misal contoh nih, meningkatkan view video edukasi keuangan. Targetnya ibu rumah tangga usia 25 sampai 40 tahun, gayanya simple dan humoris. Ya, ini penting banget ya. Kemudian unit kompetensi keempat menyusun technical brief ya. Teori yang dikuasai ini teknis produksi ya, resolusi, durasi, format file, props, alat produksi. Kemudian perbedaan antara brief kreatif dan teknis ya. Praktiknya menyusun dokumen kebutuhan alat dan progres syuting satu video reels. Ya, contoh misalkan menggunakan kamera DSLR 1080 ya, kemudian durasinya 60 detik, lightingnya ring light dan 2 softbox. Nah, ini nggak perlu DSLR. Kalau misalkan kita mau yang lebih sederhana, kemudian mobile ya, kita bisa pakai handphone kita. Sekarang kan handphone udah canggih-canggih ya kalau untuk sekedar merekam. Kemudian di sini menggunakan perangkat komputer ya. Unit kompetensi kelima teorinya ya biasa ya, sistem operasi, folder manajemen, shortcut penting ya, aplikasi dasarnya misalkan file explorer, notepad, browser dan software editing. Prakteknya mengatur
struktur folder, project konten, backup data ke cloud. Nah, sekarang misalkan handphone kita kena virus ya gagal ya, jadi kita punya backupan. Nah, ini contohnya pengaturan folder ya. Nah, kemudian yang keenam adalah mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan. Nah, teori yang dikuasai itu ya seperti format teks, gambar, audio, dan video untuk produksi. Bisa landscape, portrait, ya, subtitlenya, rasionya, penerapan storyboard, dan naskah. Nah, ini prakteknya menyesuaikan script dan footage untuk format Reels dan YouTube Short. Contoh format 9:12 ya untuk TikTok, subtitle besar dan jelas untuk audiens yang menonton tanpa suara. Nah, unit kompetensi 1 sampai 6 ini adalah unit kompetensi persiapan ya. Jadi bayangkan ya lebih dari separuh unit kompetensi itu adalah persiapan. Jadi penting banget untuk bikin konten itu persiapannya, ya, perencanaannya. Nah, itu ya, dan skill teknis untuk membuat kontennya itu penting juga ya. Kita ke unit kompetensi ketujuh ya, menyunting audio video sesuai tuntutan naskah. Jadi kita misalkan bikin kontennya konten sendiri, jadi kita buat perencanaan sendiri ya. Kemudian kalau kita bikin kontennya, kita kerja sebagai konten kreator, artinya kita membuat kontennya berdasarkan naskah. Nah, ini ya unit kompetensi ketujuh ini penting. Jadi menyunting audio dan video sesuai tuntutan naskah. Teorinya ya editing dasar ya, cut, trim, transition ya. Kemudian prinsip storytelling, audio visual, praktik mengedit video berdurasi 1 menit dengan voice over, BGM, dan transisi. Contoh gunakan CapCut ya atau Premiere Pro ya untuk menyesuaikan narasi dan background ya. Jadi sekarang kita pakai CapCut ya karena ini sangat simple ya, tapi fiturnya lengkap. Kemudian menambah elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain. Nah, ini penggunaan elemen bebas license ya. Kita bisa Pixel, Freesound, Canva. Nah, sekarang bisa pakai Google AI ya, Gemini untuk menciptakan gambar atau Veo ya untuk menciptakan video. Itu semua bebas, jadi copyleft ya. Kemudian hak cipta etika menggunakan set digital praktek menambahkan efek dan animasi pada video. Di sini bisa gunakan efek ding dan free sound ya untuk memberi efek punchline. Nah, unit kompetensi terakhir ya atau ke-9 ini adalah melakukan ekspor hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan. Nah, teorinya jadi perlu tahu juga nih format video dalam konten itu apa saja. Ada MP4, MOP, AVI, MP3 misalkan ya. Resolusinya 1080, 720, bitrate, optimalisasi ukuran file untuk upload sosial media juga kita perlu tahu ya. Kemudian mengekspor video durasi 1 menit dalam format MP4, resolusi 1080, size misalkan kurang dari 50 MB. Nah, ini kita perlu tahu juga nih ekspor itu ekstensinya apa, resolusinya berapa, maksimal dia kapasitas videonya berapa MB. Nah, ini contoh untuk ekspor YouTube resolusi 1520 1080 ya, H264 codec. Nah, kita juga perlu tahu yang hal-hal beginian ya untuk menjadi seorang konten kreator. Oke, itu saja ya penjelasan dari unit kompetensi. Ya, selamat mengikuti sertifikasi. Salam kompeten, salam dari Ali Hafiz, asesor kompetensi BNSP. Bye bye.